Di ruang pribadi, Raka, Dava dan Abian semuanya diam dan belum pergi. Setelah kebuntuan yang lama, tiba-tiba Abian menyilangkan tangan di dadanya dengan ekspresi serius. Katakan padaku apa rencanamu? Tanya Abian. Rencana apa? Apa maksudmu? Raka dan Dava saling berpandangan. Mereka semua adalah orang pintar dan tidak perlu berbasa-basi atau bermain kata-kata. Dava menatap Abian. Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku perlu memastikan apa rencanamu. Meskipun Abian bisa menanyakan pertanyaan seperti itu, dia pasti sudah memiliki keputusan, tetapi dia masih ingin mendengar apa yang akan mereka katakan. Abian langsung menjawab, Laras memiliki penampilan yang luar biasa dan kemampuan akting yang baik. Selain itu, kepribadiannya sesuai dengan yang kuinginkan. Meskipun dia pendatang baru, batu giok perlu dipoles, dan aku punya kesabaran untuk itu. Mengenai hubungannya dengan CEO Wiratama, kalian juga sudah melihatnya. Apa pendapatmu tentang hal ini? Tidak ada masalah sama sekali. Bahkan jika CEO Wiratama tidak bisa mengendalikan dirinya dan Laras berselingkuh, dia tetap menjadi korban. Jika aku benar-benar ingin merencanakan sesuatu, aku harus mempertimbangkan berapa banyak kompensasi yang aku perlukan agar tidak merugi. Dava mengangkat alis sedikit. Dia sangat puas dengan jawaban Abian. Dengan agen kuat yang menjaga Laras, apalagi yang perlu dia khawatirkan. Kau sudah mengetahui pikiranku, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku sudah jatuh cinta pada Laras selama 5 tahun. Aku rela menyembunyikan perasaanku karena dia sudah menikah, tetapi sekarang aku melihat dia tidak bahagia, aku berencana untuk mengejarnya secara resmi setelah dia bercerai. Bagaimana kau tahu dia akan bercerai? Wanita paling memahami wanita. Abian bisa melihat bahwa Laras sangat mencintai suaminya, dan CEO Wiratama sepertinya juga memiliki perasaan terhadap Laras. Sulit untuk mengatakan apakah mereka akan bercerai atau tidak. Namun Dava yakin, aku sangat mengenal Laras. Jika dia memperlakukan seseorang dengan baik, dia akan memberikan segalanya. Tapi begitu dia menyerah pada seseorang, orang itu akan menjadi tidak berarti dalam semalam. Apakah menurutmu dia sudah menyerah pada CEO Wiratama? Dava tidak menjawab pertanyaan itu. Dia hanya tersenyum penuh arti. Abian tidak melanjutkan masalah ini dan beralih ke Raka. Raka, apakah aktormu bisa diandalkan? Jangan sampai merusak Larasku. Raka mendecakkan lidah 2 kali. Apakah dia sudah menjadi Larasmu sekarang? Aku agennya, tentu saja dia milikku. Raka mengacungkan jempolnya. Kamu cepat sekali. Jangan khawatir. Meskipun aku harus mengorbankan hidupku demi masa depan dan uangku, aku tidak akan membiarkan aktorku menikahi seorang duda. Abian merasa lega. Baiklah, berikan aku kontak Laras. Sedangkan Laras, dia mengendarai mobilnya pulang dengan Arya mengikuti di belakangnya. Mereka berdua masuk ke rumah melalui garasi satu persatu. Saat Laras hendak menaiki tangga, Arya memanggilnya, Laras, mari kita bicara. Laras ragu sejenak, lalu naik tangga sambil berkata, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Arya meraih tangannya, tetapi kali ini dia tidak menggunakan kekerasan, dia memegangnya dengan lembut. Aku ingin menjelaskan tentang aku dan Nadia Laras. Kamu harus memberiku kesempatan untuk menjelaskannya. Kenapa aku harus melakukannya? Laras melepaskan tangannya, nadanya tenang dan acuh tak acuh. Ketika kamu salah paham padaku, kamu tidak pernah memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Mengapa aku harus memberimu kesempatan sekarang? Lagi pula, perselingkuhanmu dengan Nadia bukan kesalahpahaman. Itu memang kesalahpahaman. Aku tidak makan malam romantis dengannya. Itu hanya makan malam biasa. Aku hanya memesan restoran karena statusnya. Hanya karena statusnya. Laras berbalik menatapnya. Arya, beranikah kamu mengatakan bahwa kamu tidak punya perasaan terhadap Nadia? Beranikah kamu mengatakan bahwa dia tidak penting bagimu? Arya menghela napas tak berdaya. Laras, apa yang terjadi antara aku dan Nadia bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Apakah kamu tidak menceraikanku karena Nadia? Kita tidak perlu membicarakan ini lagi bukan? Aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan melakukan apapun yang menyakitimu, kenapa kamu tidak percaya padaku? Kamu salah, aku percaya padamu, kalau tidak, kamu tidak akan kembali dan bersikap penuh kasih sayang padaku. Tapi Arya, perselingkuhan bukan hanya soal fisik, tapi juga emosional. Kata-kata Laras tentang penuh kasih sayang dan selingkuh membuat Arya marah. Jadi kamu tidak menjawab panggilan atau pesanku,
dan kamu pergi makan malam dan minum dengan pria lain untuk bersenang-senang. Laras tertawa sinis. Arya, jangan melempar semua kesalahan padaku. Aku pergi makan malam untuk mendiskusikan bisnis dengan kakak seniorku, dan aku tidak makan malam pribadi seperti kamu dengan Nadia. Bisnis apa? Katakan padaku, aku ingin tahu apa yang bisa dia lakukan untukmu yang aku tidak bisa. Kenapa aku harus memberitahumu? Apa hakmu untuk mengendalikanku? Kalimat ini membuat Arya meledak, dan dia bertanya tanpa ragu, kalau begitu, apa hakmu untuk mengendalikanku? Setelah Arya selesai berbicara, mereka berdua terdiam. Laras tersenyum pahit. Iya, apa hak yang aku punya? Aku hanya istri yang kamu beli, pernikahan kita hanyalah transaksi, apa hakku untuk mengendalikanmu? Arya tidak bisa menahan rasa penyesalannya. Laras, bukan itu maksudku. Dia ingin meraih tangan Laras dan menjelaskan padanya, tetapi Laras menyembunyikan tangannya di belakang dan melangkah mundur naik tangga. Maaf, seharusnya aku tidak ikut campur. Aku tidak akan melakukannya lagi. Jangan seperti ini. Arya maju selangkah, ingin lebih dekat dengannya, tetapi Laras segera mundur. Apa lagi yang kamu inginkan? Aku sudah tidak mengganggumu sesuai keinginanmu, apa lagi yang kamu inginkan? Arya menatap Laras tanpa berkedip. Ketidakpeduliannya membuatnya sangat tidak nyaman. Dia sepertinya menyadari sesuatu, tetapi tidak yakin. Laras, aku punya alasanku. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku jelaskan padamu saat ini, tapi aku tahu perasaanku padamu telah berubah. Berikan aku waktu untuk berpikir. Laras tidak bisa memahami pria di depannya. Apa yang dia katakan? Apa yang dia inginkan? Kenapa pria ini selalu seperti ini? Dia mengecewakannya, lalu memberinya harapan lagi. Kapan dia akan berhenti bermain-main dengannya? Arya, bisakah kamu tinggalkan aku sendiri? Biarkan aku pergi. Jangan bermain-main denganku. Aku tidak sedang mempermainkanmu. Arya bergegas maju untuk menjelaskan, tetapi Laras panik dan melangkah mundur. Dia sedang berdiri di tangga, dan dalam kekacauan itu, dia tidak sengaja menginjak tempat kosong dan jatuh tak terkendali. Laras, Arya dengan cepat menangkapnya, tetapi mereka berdua jatuh bersama. Meskipun hanya dua anak tangga, seluruh berat badan Laras jatuh ke Arya, dan tangannya terbentur keras ke pegangan tangga marmer saat dia mencoba melindungi kepala Laras. Laras sepertinya mendengar suara tulang patah. Adi sangat ingin meminta kenaikan gaji. Dia merasa seperti telah menandatangani kontrak untuk menjual dirinya. Tak peduli apakah itu di jam kerja atau di luar jam kerja, selama CEO Wiratama menelepon, dia harus bekerja tanpa kenal lelah. Seperti sekarang, CEO Wiratama baru saja bertengkar dengan istrinya, menyebabkan tangan istrinya terluka. Adi baru saja menyelesaikan tugasnya dan sedang berbaring di tempat tidur di rumah ketika dia terpaksa keluar lagi dan menjadi sopir mereka. Di mana bisa kau menemukan asisten setia seperti ini sekarang? Pikir Adi sambil menggerutu dalam hati. Tak tertahankan jika gajiku tidak dinaikkan. Adi melirik melalui kaca spion dan melihat dua orang yang duduk di kursi belakang. Istri CEO Laras, setengah memeluk Arya, mendukung lengannya yang terluka. Arya bersandar di pelukan istrinya, tampak kesakitan dan ada sesuatu yang menyerupai kepuasan. Meskipun Adi tak tahu dari mana rasa puas itu berasal, dia segera mengerti. Arya, apakah kamu masih bisa bertahan? Tanya Laras cemas. Ah, sakit sekali Laras, teriak Arya sambil bersandar lebih dekat ke lengan Laras. Adi mendesah dalam hati, sungguh dramatis. Kalau memang sakit, kenapa tidak memanggil ambulans saja? Laras mengeluh pelan, siapa yang menyuruhmu menyelamatkanku? Kamu bisa saja menghindariku. 2 langkah saja tidak akan membunuhku. Meski nadanya kesal, kekhawatirannya terlihat jelas. Arya tidak menjawab keluhannya dan terus berteriak kesakitan. Ah, sakit sekali. Laras mengerutkan kening, berusaha menghiburnya. Bertahanlah, kita hampir sampai di rumah sakit. Adi hanya bisa berpikir, sudah larut malam. Tidak bisakah mereka memikirkan sedikit perasaan manusiawi untuk si sopir lajang ini? Di ruang gawat darurat rumah sakit, Arya baru saja selesai menjalani ronsen, dan dokter sedang memeriksanya. Bagaimana kondisinya? Apa ini serius? Tanya Laras cemas, bahkan sebelum dokter berbicara. Dokter melihat Arya dan Laras, 2 orang muda yang tampak baik-baik saja. Bagaimana dia bisa terluka? Tanya dokter. Aku tidak sengaja jatuh dari tangga, jawab Arya. Laras dengan cepat bertanya lagi, apakah cederanya serius?
Dokter menjelaskan, dia mengalami patah tulang, tapi jangan khawatir, ini bukan masalah besar. Dia hanya perlu menggunakan gips dan istirahat selama 1 atau 2 bulan, dan dia akan baik-baik saja. Mendengar itu, Laras menghela napas lega. Saat dokter memasang gips pada Arya, Laras tetap berada di sampingnya, memegang tangannya sepanjang waktu. Laras menatap Arya dengan perasaan yang rumit. Ketika mereka jatuh, Arya memeluknya, melindunginya dengan tangannya. Dialah yang seharusnya terluka, tapi Arya yang menanggung semua rasa sakit itu. Meski begitu, hal pertama yang Arya tanyakan adalah apakah dia baik-baik saja. Matanya yang penuh kekhawatiran tidak bisa diabaikan. Setelah meninggalkan rumah sakit dan kembali ke rumah, malam sudah semakin larut. Laras mengucapkan selamat tinggal pada Adi, terima kasih atas kerja kerasmu. Pelan-pelan di jalan, baiklah, selamat malam Nyonya, CEO Wiratama, jawab Adi sebelum berlalu. Setelah Adi pergi, Laras merasa tidak enak untuk terlalu keras pada Arya. Lagi pula Arya telah menyelamatkannya. Apakah kamu sudah makan malam? Tanyanya. Arya menggelengkan kepala dengan nada sedih. Belum. Laras menghela napas. Apakah kamu mau makan mie? Mata Arya tiba-tiba berbinar. Ya, tentu saja. Arya duduk di meja makan, memperhatikan Laras memasak mie dengan cekatan. Aroma wangi dari daun bawang dan bumbu memenuhi udara, membuat perutnya keroncongan. Tak lama kemudian, semangkuk mie daun bawang harum disajikan di depannya. Meski cedera Arya di tangan kirinya, itu tidak menghalanginya menikmati makanannya. Laras sementara itu membersihkan dapur, dan suasana hangat mulai merasuk di antara mereka. Setelah makan selesai, mereka naik ke lantai atas bersama. Saat Laras hendak kembali ke kamarnya, Arya memanggilnya. Apakah ada yang lain? Tanya Laras sambil berbalik. Arya menggerakkan lengannya yang tergantung dan berkata dengan sedikit ragu, bisakah kamu membantuku mandi? Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Laras menolak gagasan itu, kamu bisa menghindari area tertentu dan cukup membilas diri sedikit. Jangan terlalu pilih-pilih. Penolakan Laras membuat Arya merasa sedih dan kecewa. Baiklah, aku akan melakukannya sendiri. Tidak masalah jika aku sedikit basah. Hati Laras tergerak. Arya terluka karena dia, jadi dia merasa bertanggung jawab untuk merawatnya. Baiklah, aku akan membantumu mandi, kata Laras akhirnya menyerah. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka sudah menikah selama 3 tahun, dan dia sudah melihat setiap bagian tubuh Arya, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Arya tersenyum gembira dan dengan cepat membawa Laras ke kamar mandi. Laras harus melepas kain kasa yang tergantung di leher Arya sebelum membantu melepas pakaiannya. Saat ia melakukan itu, jarak antara mereka berkurang, dan Arya bisa mencium aroma wangi dari tubuh Laras. Meski hatinya berdebar, Arya menahan diri dan berusaha bersikap tenang. Sementara itu, Laras hanya fokus membantu Arya membersihkan dirinya tanpa memikirkan hal lain. Saat air hangat mengalir di tubuh Arya, ia berkata, Laras, aku makan malam dengan Nadia untuk menjelaskan semuanya. Aku tidak akan menceraikanmu. Aku meninggalkan restoran untuk menghindari rumor. Jika kamu masih marah, aku akan minta departemen untuk mengklarifikasi lagi besok. Laras berhenti sejenak, tidak langsung menanggapi. Arya merasa semakin cemas. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak berkencan dengannya. Apakah kamu percaya padaku Laras? Oke, aku mengerti. Beritanya sudah ditekan, tidak perlu klarifikasi lebih lanjut. Apakah kamu masih marah? Apa aku marah atau tidak itu menjadi urusanmu. Bisa kamu urus dirimu sendiri. Jawab Laras acuh tak acuh. Arya merasa dirugikan. Aku memang mengurusnya, tapi mereka tidak mendengarku. Jawabnya terdengar putus asa. Arya merasa cedera ini cukup menguntungkan, setidaknya dia mendapatkan sarapan enak berupa bubur panas yang menghangatkan perutnya. Adi melihat Arya masuk ke mobil dengan pikiran jernih dan senyuman di wajahnya. Dia langsung menebak bahwa Arya sedang menikmati sarapannya. CEO Wiratama, ada berita tentang Anda di online lagi, lapor Adi cepat-cepat saat melihat Arya dalam suasana hati yang baik. Suasana hati Arya yang ceria langsung runtuh. Bukankah kita sudah menekan semuanya? Bagaimana bisa muncul lagi? Kali ini beritanya tentang Anda dan istri Anda, jelas Adi. Arya tertegun. Apa yang terjadi? Tanyanya menatap Adi. Adi melanjutkan dengan jujur, tadi malam, ketika Anda pergi ke restoran mencari istri Anda, seseorang merekam video Anda menunggunya di lobi. CEO Wiratama,
apakah Anda perlu menangani ini segera? Arya dan Nadia memiliki basis penggemar yang besar, begitu juga dengan Laras yang kerap dikaitkan dengan Dava. Situasi online menjadi semakin rumit, dengan 3 faksi yang terbentuk. Penggemar Arya dan Nadia menganggap Laras sebagai pihak ketiga di antara mereka, memarahi Laras karena dianggap merebut pacar orang lain dengan bahasa kasar di media sosial. Di sisi lain, penggemar Dava awalnya mendukung Laras, tetapi setelah skandal ini terungkap, mereka berbalik melawannya dan menuntut agar Laras dikeluarkan dari film Bayangan Abadi Romawi. Sedangkan kelompok lainnya percaya bahwa Arya dan Laras adalah pasangan yang sebenarnya, dengan bukti video yang menunjukkan Arya mengikutinya dengan penuh perhatian, yang bertentangan dengan sifatnya yang biasanya dingin. Namun, penggemar Laras jelas kalah jumlah dibanding penggemar Nadia dan Dava, sehingga lebih banyak orang yang memihak untuk mengkritik dan mencaci Laras. Arya yang belum menyadari semua keributan ini, berpikir masalah ini hanya terjadi karena kecemburuan Laras terhadap skandalnya dengan Nadia. Adi mencoba menyarankan agar masalah ini ditangani, tetapi Arya dengan tegas memerintahkan agar tidak ada tindakan yang diambil. Di rumah, Laras baru saja mencoba untuk tidur kembali ketika panggilan telepon asing datang. Dalam keadaan bingung, dia mengangkat telepon. "Laras, kamu sudah bangun?" Suara yang akrab terdengar, dan Laras terkejut. "Kamu, Bu Abian?" "Ya, ini aku. Sebenarnya, aku berencana meneleponmu nanti, tetapi kamu sudah menjadi viral, jadi aku harus menghubungimu lebih cepat," jawab suara di ujung telepon. "Viral?" Laras semakin terkejut. "Tadi malam, rekaman kamu meninggalkan restoran bersama Arya direkam, dan sekarang ini sudah menjadi masalah besar. Kita perlu mencari cara untuk mengatasinya," jelas Abian. Mendengar kata kita, Laras menyadari bahwa Abian sudah memutuskan untuk menjadi agennya. Namun, Laras tidak tahu apakah Abian menyesal memilihnya, mengingat situasi yang berkembang begitu cepat. Laras melihat situasi online di tabletnya dan menarik napas dalam-dalam. "Bu Abian, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menangani hal ini. Hubunganku dengan Arya sedikit rumit." Abian berhenti sejenak dan kemudian bertanya, "Laras, apakah kamu di rumah sekarang? Bolehkah aku datang?" Setelah menyetujui, mereka dengan cepat bertukar alamat melalui WhatsApp. Tak lama kemudian, Abian tiba, dan mereka duduk bersama untuk membahas masalah ini. Abian yang tenang dan berpengalaman dalam industri hiburan, menawarkan solusinya dengan santai. "Jangan khawatir, kamu dan Arya belum resmi bercerai, jadi secara hukum, kalian masih pasangan suami istri. Nadia tahu ini, dan dia tidak akan berani menyerangmu secara terang-terangan. Tapi dia mungkin diam-diam menyewa troll untuk menyerangmu di media sosial." Laras mengangguk, memahami situasi. Ia tahu bahwa sebagai pendatang baru di industri hiburan, masalah ini tidak mungkin menjadi begitu besar tanpa ada dorongan dari belakang layar. Kecurigaannya mengarah pada Nadia. "Saya kira Nadia sedang menunggu untuk melihat bagaimana Arya akan menangani situasi ini," lanjut Abian. Laras sedikit mengernyit. Arya pasti tahu apa yang sedang terjadi online, tapi dia belum mengambil tindakan apapun atau bahkan menelepon Laras. Dia tidak tahu bagaimana Arya akan merespons. Abian menawarkan solusi lain. "Yang terbaik sekarang adalah Arya tampil ke publik dan memperjelas situasi ini, mengumumkan secara terbuka bahwa kamu adalah istrinya. Itu akan menyelesaikan semuanya. Apa kamu mau menelponnya?" Laras tersenyum lemah dan menjawab, "Tidak perlu. Dia tidak akan melakukannya. Jika Arya ingin mengungkapkan hubungan mereka ke publik, dia pasti sudah melakukannya sejak lama, tidak menunggu sampai 3 tahun kemudian." Abian memahami jawabannya dan beralih ke rencana lain. "Kalau begitu, jika Arya tidak akan memberikan tanggapan, kita harus bekerja keras untuk menekan berita ini. Aku masih punya beberapa koneksi di industri ini, jadi aku akan menghubungi mereka." "Saya minta maaf Bu Sawyer," kata Laras dengan perasaan bersalah. Abian tersenyum dan menepuk lengan Laras. "Kamu adalah artis saya, dan kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak ada yang perlu kamu minta maaf padaku. Tunggu saja pesan dariku." Setelah Abian pergi, Laras hanya bisa menunggu hasil dari usahanya. Sementara itu, di media sosial, banyak orang masih berdebat tentang siapa yang salah, dan semua orang menunggu klarifikasi dari Arya atau keluarga Wiratama. Namun, sepanjang hari berlalu tanpa ada klarifikasi dari Arya. Yang mengejutkan, semua pencarian terkait kritik terhadap Laras tiba-tiba menghilang dari internet.